Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Aku bikin video ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang ternyata aku nggak ekspektasi banget kalau, video aku yang ini, itu tuh kayak, hampir 10.000 viewer ya kalau nggak salah ya per hari ini, per aku bikin video ini. Dibanding video yang lain yang cuman berapa ratus atau berapa puluh doang, karena aku juga nggak tahu gimana cara buat naikin viewer. Jadi aku mau bikin konten jawabin pertanyaan kalian dari video aku yang itu ya, yang itu. Aku mau pilih-pilihin komen-komen kalian yang harus aku jawab mengenai TC Helicon Perform VK. Dari Lukas Arantes, aku terjemahin ke Indonesianya tuh, wow BM 800 tapi padahal suara saya selalu mencari kami. Saya tidak tahu maksudnya gimana tapi mohon maaf, aku nggak tahu artinya, aku bingung. Oke, for the next, ada pertanyaan dari Kak Tommy Juniartawan, ini recordnya pakai apa ya? Tetap pakai laptop ya? Nah, Mermaid sendiri recordnya itu pakai sound mixer, terus pakai perangkat TC Helicon. Untuk playback-nya sendiri menggunakan tablet. Jadi di video tersebut ada ya. Next. Itu pakai BM 800 ya, Mbak? Betul sekali, itu pakai BM 800 dari Nova Ladita. Bisa connect ke HP, Kak? Itu TC Helicon-nya. Connect ke handphone bisa untuk audio sound kali ya. Di situ ada aux-nya. Tapi ini kalau mungkin yang dimaksud connect ke handphone untuk live atau mungkin untuk recording kayaknya enggak. Jadi pertanyaannya agak kurang jelas arahnya mau yang di mana, untuk recordingnya atau untuk live atau mungkin untuk apa? Video lagu atau playback untuk di perangkatnya itu atau gimana. Jadi ini kurang jelas. Dari Aldi Lutfi Pratama, tolong dibuatin tutorialnya dong Kak, soalnya baru pakai TC yang VK juga. Aduh, sebenarnya tuh pengen banget bikin tutorialnya, cuman mohon maaf banget kali ini aku sendiri sudah nggak pakai perangkat tersebut gitu ya. Jadi udah nggak pakai perangkat tersebut. Jadi bingung banget mau bikinin tutorial tapi nggak lagi pegang perangkatnya gitu. Jadi mohon maaf sekali Kak Aldi. Mungkin aku bisa kasih pengalamanku aja kalau menggunakan TC Helicon itu ya. Dari Kak Yoga Dwi Kurniawan, TC Helicon beli berapa ya Mbak, tipe apa? Oke, waktu aku beli sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, aku beli sekitar 4,2 or 4, something lupa ya. Terus kayaknya kalau nggak salah tahun ini sempat lihat-lihat di e-commerce itu kayak mentok di 3, deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah coba kalian cek-cek aja di e-commerce yang biasa kalian kunjungin, mungkin di e-commerce yang warna orange atau warna hijau. Coba kalian cek ya. Oke, next dari Kakak Dikta Mahesa, rekamnya pakai handphone atau laptop ya? Bantu jawab dong biar aku paham. Oke, jadi aku jelasin rinci detailnya. Aku recordnya langsung dari handphone ini. Terus habis gitu menggunakan sound mixer. Terus habis gitu pakai TC Helicon, mikrofon, playbacknya dari tablet, dan di situ juga ada ya, di video aku tuh lengkap. Di situ ada apa aja. Tapi cuman sound mixernya aja yang nggak kelihatan di kamera. Nyari TC Helicon tipe VK rada-rada susah sih. Kalau boleh tahu beli di mana ya Kak? Dan kisaran harga berapa? Adakah optional lain selain ini kalau buat harmoni pakai keyboard? Thank you. Tadi udah aku jawab ya. Coba kalian cek di e-commerce. Yang pasti banyak banget yang jual TC Helicon. Sekarang pun ada yang second dan ada yang baru ya. Kalian bisa cek sendiri. Terus optional lain, kalau buat harmoni pakai keyboard itu memang bagus sih pakai TC Helicon. Jadi kalian bisa, kalau dengan keyboard ya, kalian bisa pakai kabel MIDI dari keyboard
ke perangkat TC Helicon tersebut dan nggak usah setting chord-nya. Jadi itu udah langsung otomatis chord-nya itu dari dari kabel MIDI yang tersalur ke keyboard. Jadi semua chord keyboard yang ditekan harmoninya sudah mengikuti chord keyboard tersebut. Begitu. Dari Blackbird Studio Medan. Sumber pianonya dari mana ya? Adakah orang yang main live terhubung MIDI atau pianonya udah direkam? Menarik sekali. Di sini sumber pianonya atau playbacknya atau musik pengiringnya itu dari YouTube dan itu memang sudah lagu dari YouTube-nya sendiri yang semua bisa cari sendiri ya. Dari Miss Coconut, suara 2-3-nya udah direkam duluan atau live langsung keluar Mbak? Suara 2-3-nya dari TC Helicon ya. TC Helicon itu adalah sound effect vokal. Begitu, benar gak sih? Bener apa salah ya? Ya pokoknya gitulah sebutannya ya. Oke, next dari Ray Gumai. Mbak ajarin makainya dong. Ini kayaknya sama pertanyaannya kayak yang tadi aku jawab sebelumnya. Aku bingung banget mau kasih kalian gimana cara ajarin pakainya. Tapi mungkin di video ini aku cuman bisa kasih pengalaman-pengalaman ke aku aja nih. Melalui pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di YouTube aku yang itu. Ada lagi. Followersnya banyak, baik. Aku kasih jawaban nih dengan rinci ya. Oke, followersnya banyak. Pada saat itu memang sound dari mikrofonnya agak kurang jelas dan agak kurang gak bagus. Karena aku recordnya sendiri juga, aku sendiri yang record dan recordnya bukan di mixing pakai laptop or PC ya. Jadi memang pure sound dari live record. Jadi memang aku recordnya langsung one take gitu dengan alat seadanya dengan mikrofon BM800 yang kurang agak baik, bukan jelek ya, kurang didengarnya memang kurang gitu. Jadi ya memang seadanya seperti itu. Kalau memang yang dimaksud suara falsnya dari saya bernyanyi, memang waktu itu memang nyanyinya lagi one take dan kalau waktu itu dilanjut lagi mau take lagi kayak salah-salah terus gitu. Terus yang kedua, kalau memang suara falsnya yang dihasilkan dari MIDI-nya ini dari playback-nya itu jadi gini. Jadi suara yang aku hasilkan itu suara 2 dan 3-nya atau yang biasa disebut dengan harmoninya itu memang aku bukan pakai kabel MIDI yang gimana kalau kabel MIDI itu lebih lebih bagus gitu ya, yang dihasilkan harmoninya itu lebih paten gitu ibaratnya. Jadi ini aku cuman pakai kabel aux. Jadi kabel aux itu di TC Helicon itu ada kayak semacam lubang aux gitu yang gimana langsung bisa taruh ke playback. Itu playback aku kebetulan ada di tab ya. Jadi melalui YouTube yang ada di tab. Terus dan kalau memang playbacknya kayak kurang kenceng dengan kabel aux itu, jadi harmoni yang dihasilkan itu agak kurang sensitif teman-teman. Jadi kalau emang kalian live langsung dengan keyboard dan langsung pencet chord dan langsung nyanyi dengan keyboard gitu dengan kabel MIDI yang pasti ya, bukan dengan kabel aux ya. Dengan kabel MIDI itu lebih bagus lagi. Jadinya memang yang dihasilkan dari kabel aux itu agak kurang bagus. Apalagi kalau kalian pakai kabel aux dan suara playbacknya itu agak kurang kencang, ibaratnya agak kurang diserap dengan perangkat TC Heliconnya itu, jadi agak kurang sensitif gitu. Jadinya memang agak, aduh gimana ya bahasanya untuk menjelaskan. Semoga kalian paham dengan gaya bicara aku ya. Aku memang agak bingung untuk bikin konten-konten seperti ini. Jadi disarankan kalian kalau memang mau dengan keyboardnya langsung, bisa dengan kabel MIDI yang tersalur dari keyboard ke perangkat TC Heliconnya gitu. Nah, oke, untuk pengalaman aku sendiri menggunakan TC Helicon, kalian tahu kan guys, TC Helicon itu yang tipe VK, terus pembandingnya mungkin TC Helicon Perform VK, terus ada TC Helicon yang VA kalau nggak salah ya. VA-nya itu elektronik. Jadi kalau yang VA elektronik sepengetahuan aku di sini
Yang VA itu sepertinya banyak suara-suara electronic music gitu yang di VA. Jadi kebanyakan mungkin yang pakai perform VA itu semacam DJ atau mungkin, untuk penyanyi yang memang lagunya banyak menggunakan efek-efek dari electronic music gitu. Tapi, correct correct me if I'm wrong ya. Jadi di sini kita belajar bareng. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang tahu dan penjelasan saya salah, bisa chat di kolom komentar nih. Terus untuk yang perform VK dan VG itu, jadi perform VK itu tuh memang khusus terhubung dengan keyboard. Jadi kenapa terhubung dengan keyboard? Itu kalian bisa menghasilkan harmoni yang di mana langsung bisa kalian hasilkan dari chord yang langsung dari keyboard. Tidak bisa dengan gitar ya, teman-teman. Jadi beda karena kabelnya itu kabel MIDI keyboard gitu, teman-teman. Kecuali kalau yang perform VG kalau nggak salah, itu memang khusus gitar dan kalian bisa langsung genjreng gitar, bernyanyi dan suara yang dihasilkan dari, nyanyi itu harmoninya bisa mengikuti chord gitar. Jadi seperti itu cara kerja dari TC Helicon yang perform VK or perform VG, seperti itu. Kalau sekarang aku pakai perangkat apa? Aku sekarang pakai Boss V V5 ya. Boss VE5 yang sampai saat ini masih aku pakai. Kira-kira udah berumur 3 tahunan ya. Nggak usah aku ceritain lagi, tadi aku udah sharing, kelebihannya banyak banget dan itu jujur suara harmoninya aku suka banget. Di TC Helicon itu memang khas banget dan bagus banget. Terus bicara tentang kelemahan dari TC Helicon ini, yang bisa aku sharingin ke kalian adalah adaptor dari TC Helicon, kabelnya teramat pendek sekali, teman-teman. Jadi memang harus pakai kayak terminal tambahan gitu. Jadi kalian harus menyiapkan itu yang khususnya satu ya. Nah, terus untuk pembandingnya yang aku pakai sekarang itu, aku lebih prefer banget pakai yang ada baterainya. Jadi itu lebih memudahkan kita nggak usah cari terminal dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi aku lebih suka pakai yang punya aku sekarang gitu. Kelemahan yang lain, di sini kita tidak bisa, menggunakan harmoni kalau tidak dari, kabel MIDI gitu. Jadi agak lemah banget di sininya ya, ketika memang waktu itu kebetulan aku pas lagi di stage berdua dengan gitaris, ini cuman bisa pakai reverb dan, delay aja. Jadi harmoni yang dihasilkan itu nggak bisa karena harmoninya itu kan dia hanya bisa dengan kabel MIDI atau kabel aux. Kalau kabel aux itu kan berarti dia harus ini masih bingung nih, kabel aux itu kan biasanya kalau saya dari YouTube tuh masih bisa. Kalau untuk di stage aku masih belum tahu gimana cara penanggulangannya gitu. Nah, itu aja sih ya yang bisa aku sharingin ke kalian. Dan kenapa aku jadi berpindah ke Boss V5, jadi aku cuman pengen lebih simpel aja, yang dimana kita bisa menggunakan itu tuh nggak harus dicolokin ke gitar atau ke keyboard gitu lah ya. Jadi kita bisa setting sendiri lagu itu chord-nya di mana gitu. Jadi emang kita udah harus tahu chord lagu itu di mana baru kita bisa menggunakan harmoninya. Dan nanti mungkin di next video aku bakalan kasih ke kalian tutorial gimana cara pakai Boss V5 yang selama ini masih mengena di hati dan belum bisa pindah ke lain-lainnya. Tapi teman-teman mungkin kalau rekomendasi eee, punya rekomendasi dari vokal effect yang lainnya, yang punya holder di stand gitu ya, maksud aku yang seperti TC Helicon atau Boss V5 atau mungkin yang lain, kalau ada yang lebih bagus coba kalian kasih rekomendasi ke aku. Aku lagi pengen banget ganti, vokal effect tapi masih cari-cari dan ada TC Helicon yang sebenarnya pengen banget sih, aku beli, tapi apa ya, masih tarik ulur karena bener-bener sangat takut ya, karena takutnya yang pengen aku beli itu touchscreen dan aku sangat-sangat takut kalau
itu nanti ada something dan harus gimana-gimananya. Jadi emang masih takut banget. Kenapa sih aku nggak pakai yang pedal? Karena agak susah nggak sih, bener nggak sih kalau misalnya kita sering nyanyinya tuh hmm, akustik, dan kalau misalnya kita nyanyi duduk akustik kan nggak harus perlu jongkok untuk cari chordnya dari mana gitu. Cuma memudahkan aja kalau memang harus ditaruh di stand seperti ini. Kayak gitu aja sih, review singkat tentang TC Helicon Perform VK, dan ini kayak udah larut malam banget dan aku sampai ngos-ngosan banget buat ngomongin ini karena aku tuh sebenarnya tadi udah bikin video tapi video aku hilang. Jadi ini aku ngulang lagi teman-teman. Oke baiklah. Jadinya yang ini aja yang bisa aku sharingin ke kalian. Kalau kalian mau tanya-tanya lagi, nanti boleh kalian taruh komen yang banyak dong biar nanti aku bisa jawabin pertanyaan kalian di video lainnya. Gitu aja. Dah semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video aku. Jangan cuma video ini aja, kalian harus mampir ke video-videoku yang lainnya yang lebih bagus deh. Aku habis bikin video tentang Boss V5 loh. Semoga kalian bisa compare gimana bagusnya Boss V5 atau TC Helicon. Dan di situ dengan lagu yang sama dan tentunya dengan vibe yang berbeda. Kalian harus komen di video-video aku yang lainnya ya. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah.